Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Senida Afina Salsabila dari 1145 nomor absen 29. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang perjanjian Roym-Royen. Pasti dari kalian sudah pernah mendengar apa itu perjanjian Roym-Royen atau bahkan sudah tahu apa itu perjanjian Roym-Royen. Nah, kali ini saya akan membahasnya. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Perjanjian Roym-Royen adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda untuk menyelesaikan permasalahan pada awal kemerdekaan Indonesia. Lalu, bagaimanakah awal mula terjadinya perjanjian ini? Setelah agresi militer Belanda II, PBB membantu menyelesaikan konflik antara Indonesia dengan Belanda dengan membentuk UNCI, United Nations Commission for Indonesia. Lalu pada tanggal 25 Maret 1949, UNCI mengirim undangan kepada pihak Republik Indonesia dan Belanda untuk melakukan perundingan di bawah pengawasan PBB. Di pihak Belanda, mengirimkan J.H. van Royen sebagai perwakilan delegasi dari Belanda. Lalu di pihak Indonesia, mengirimkan Muhammad Roym sebagai perwakilan delegasi dari Indonesia. Pada tanggal 14 sampai 24 April 1949, perundingan antara Indonesia dengan Belanda diadakan di Hotel Des Indes, Jakarta. Lalu, pada tanggal 7 Mei 1949, Indonesia dan Belanda menyanggupi pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB tertanggal 28 Januari 1949 dan persetujuannya pada tanggal 23 Maret 1949. Selanjutnya, pada tanggal 22 Juni 1949, perundingan Roym-Royen menyepakati beberapa keputusan yang dikenal dengan Van Royen-Roym Statement. Isi perjanjian Roym-Royen lebih mengarah kepada kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak, yaitu Belanda dan Indonesia. Isi perjanjian Roym-Royen antara lain, yang pertama, penghentian tembak-menembak. Lalu yang kedua, pengembalian pemerintahan Republik Indonesia yang ditahan oleh Belanda, yaitu Yogyakarta. Lalu yang ketiga, pembebasan para pemimpin Republik Indonesia yang ditahan Belanda. Yang keempat, segera diadakannya konferensi meja bundar atau KMB di Den Haag. Lalu yang kelima, menyetujui kembalinya pemerintahan Indonesia ke Yogyakarta. Lalu, apa saja yang terjadi setelah perundingan Roym-Royen diadakan? Pasca perjanjian atau perundingan Roym-Royen, tanggal 1 Juli 1949, pemerintah Republik Indonesia secara resmi kembali ke Yogyakarta. Selanjutnya, pada tanggal 6 Juli 1949, para pemimpin Republik Indonesia yaitu Soekarno dan Hatta kembali dari pengasingan ke Yogyakarta. Lalu, pada tanggal 13 Juli 1949, sidang pertama Kabinet Republik Indonesia. Dan pada kesempatan sidang pertama ini, Syarifuddin Prawira Negara mengembalikan mandatnya sebagai Kepala Pemerintahan Darurat Republik Indonesia kepada Wakil Presiden Muhammad Hatta dan secara resmi mengakhiri keberadaan PDRI pada tanggal 12 Juli 1945. Itulah pembahasan secara singkat tentang perjanjian Roym-Royen, yaitu perjanjian antara Indonesia dengan Belanda untuk menyelesaikan permasalahan pada awal kemerdekaan Indonesia sebelum KMB dilaksanakan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.